Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Kodio Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Ini bersama saya seorang ibu dari Banda Aceh. Jauh, ada di ujung timur, di ujung barat. Sorry, sorry. Ada di ujung barat, namanya Ibu Aisyah Idris. Yang hari ini akan bercerita pengalamannya yang menarik bagaimana setelah setahun menggunakan pola MOBI dengan pola IF, pola PMB, puasa yang berlanjut setelah terkena cheating. Ini ini juga akan menjadi masukan bagi Anda semuanya, bagaimana cara melewati suasana hatinya dan trik serta mungkin kiat bagaimana kita melepaskan diri dari sakit diabetes. Baik, saya perkenalkan. Ini Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah memperkenalkan diri. Oke. Ya, Baik, Pak Eko, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ya, nama saya Aisyah, Aisyah Idris seperti Bapak Ibu lihat. Eh, saya berusia 56 tahun. Awalnya awalnya mengetahui diabetes itu kira-kira awal tahun 2017. Ya. Eh, Barangkali penyakit ini sudah ada di tubuh saya jauh sebelum itu, cuma saya tidak terlalu peduli. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa indikasi yang mengarah bahwa saya ini pengidap diabetes. Pertama, dari sebuah bacaan yang ditulis oleh seorang profesor, saya lupa namanya, beliau dokter yang sudah profesor. Saya baca bahwa ibu-ibu yang melahirkan bayi di atas 4 kilo ke atas, 4 kilogram ke atas, itu cenderung mengidap diabetes. Itu bacaan saya pertama, kesan saya yang saya dapat dari jurnal itu. Kemudian yang kedua, saya juga dapat satu pengetahuan yang katanya bahwa orang yang eh, ayahnya ya, ayahnya diabetes, anak perempuannya kecenderungan diabetes itu kuat. Nah, yang saya alami adalah almarhum ayah saya meninggal eh, dan mengidap diabetes yang lama. Ditambah lagi dengan ada lagi anggota keluarga saya lainnya juga mengidap diabetes. Uh, tetapi ya, sekali lagi waktu itu saya tidak terlalu peduli karena hal-hal yang dialami orang diabetes seperti kurus, seperti lemas, seperti beberapa hal lainnya saya nggak alami. Waktu itu saya masih segar gitu, masih kuat, gemuk gitu, masih alhamdulillah ya berat badan masih ya dikatakan orang yang makmur gitu ya, yang indikasinya adalah berat badannya banyak gitu. Saya orang yang gemuk. Eh, tapi kemudian ya, suatu hari karena beberapa alasan, saya memeriksa diri dan dinyatakan eh, waktu itu saya prediabetes, dinyatakan prediabetes. Nah, setelah itu saya mengikuti juga program turun berat badan. Ada satu program dan akhirnya saya memiliki tubuh yang ideal, kesehatan yang bagus. Barangkali waktu itu ya gula darah saya juga nggak tinggi-tinggi gitu, karena saya ada di dalam program diet itu, program diet sehat gitu waktu itu. Tapi kemudian setelah saya eh, berada di kondisi sehat yang agak lama, rupanya kayak rindu dengan masa lalu gitu. Akhirnya mulailah saya makan-makan lagi, makan yang banyak, mie goreng dan sebagainya. Sudah mulai lagi makan-makan. Kadang suami saya pulang malam karena beliau jualan waktu itu, pulangnya agak malam dan bawa makanan gitu. Anak-anak kan menunggu pulang ayahnya, pasti menunggu bawaan gitu ya. Bawa sate, bawa roti panggang. Saya padahal tadi sudah sikat gigi tujuannya supaya nggak makan lagi. Ya nggak bisa, Pak. Tergiur saya, tergiur. Penyakit lama akhirnya terulang lagi, saya jadi gemuk lagi, dan puncaknya adalah itu di awal 2000, kalau nggak salah ya 2017-18 gitu. Saya nggak ingat persis lagi karena data saya dan hasil lab itu saya tidak tahu lagi. Kalau nggak salah itu di tempat dokter dulu, saya tidak bawa pulang. Hmm, dan ya yang paling mengerikan itu adalah ketika saya cek gula darah saya 550.
Kami Tahun berapa sebut itu, Bu? 550 itu tahun 2021. Oh, 2021. sudah Em, terkejut. iya, sangat sangat terkejut. Bukan, 2018, Pak. 2018. 2018. Bukan, bukan 2021. Kami semua shock, kami semua kaget gitu. Sampai seperti ini gitu. Akhirnya besoknya saya ke lab, cek lengkap termasuk HbA1c dan hasilnya adalah 12,5. Eh apa namanya itu yang membaca hasil lab itu di laboratorium tersebut, dokter yang membacanya itu menunjukkan ke saya angka di mana 12,5 itu. Ya, puncaknya kan sudah merah ya. Saya ada di angka merah dan sudah tinggi. Ya, ketika itu saya coba menenangkan diri, toh ini sudah terjadi, yang dipikirkan bukan masa lalu, tetapi ke depan, apa yang harus saya lakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya saya dirujuk ke dokter, ditunjukkan ke dokter mana saya harus ini. Dan keluhan yang paling berat terjadi mulai dari masa-masa awal itu sampai beberapa bulan kemudian, dan bahkan beberapa tahun kemudian adalah saya mengalami yang namanya serangan saraf tepi. Iya. Karakter di mana, Bu, mulainya? Eh, Rasanya. yang paling parah terasa adalah sakit lutut, kedua pinggang. Itu yang paling parah. Berikutnya adalah bahu. Ya, sebelah kiri itu. Saya pernah waktu ngobrol dengan Pak Wasono, kata beliau, oh sama kayak aku juga sebelah kiri gitu. Eh, dan ya nggak main-main, jangankan naik tangga Pak Eko. Naik satu tangga saja dari eh, lantai dari halaman ke teras, saya harus dipapah. Oh, Nah, ke kampus, saya harus dipapah. Saya eh, saya sehari-hari di kampus mengajar mengajar di eh, universitas mana, Bu? di UIN Araniri ya. Di Untuk fakultas fakultas saya di Fakultas Tarbiyah. Eh, fotografi. sudah alhamdulillah sudah lebih 30 tahun saya di sana. Eh, S3? saya mungkin faktor kesehatan juga, saya S3 tidak selesai, Pak. Mungkin faktor kesehatan juga. Ya, Ya, ya. sebenarnya ya ketika tsunami itu saya sebenarnya sudah di tahap penyelesaian tugas akhir. Nah, dengan kondisi saya hamil waktu itu saya bertekad ada dua hal yang saya harus selesai sebelum melahirkan. Yang pertama menyelesaikan sinopsis dan untuk disertasi saya, dan yang kedua menyelesaikan kepangkatan. Beberapa karya ilmiah sudah saya persiapkan. Tapi Allah berkehendak lain. Setelah eh, tsunami, saya kembali lagi ke Banda Aceh karena sempat 5 bulan pulang kampung. Rumah udah hancur dan sebagainya kan. Oh, Em, tapi kemudian saya tidak lagi, kayaknya ini faktor kesehatan itu, kemudian beberapa hal lain dan sebagainya membuat saya tidak lagi sampai sempat menyelesaikan kuliah dan ya saya dianggap sudah mundurkan diri, hilang dari sistem. Ya, ya, jadi ya. nggak selesai S3 saya. Em, tapi saya nggak sesali itu. Mudah-mudahan Ya. ada sesuatu yang lain yang saya peroleh ya, saya dapat. Eh, jadi apa ya? Eh, apa ya saya mau bilang tadi, kondisi yang payah yang saya alami itu Pak Eko membuat saya hampir-hampir putus asa. Em, jadi berjalan nggak sampai beberapa meter saya udah nggak kuat. Kemudian dari apa naik satu lantai saja, satu anak tangga saja saya harus dibantu, dipapa. Kalau saya pun berjalan di rumah misalnya saya bertongkat, di dalam rumah saya bertongkat. Nah, untuk sholat, nah ini yang saya sedih. 2 tahun itu saya nggak pernah sujud. Padahal ya bagi orang Islam ya, suasana ibadah yang paling terasa nyaman itu adalah ketika sujud. Ketika kepala yang di atas ini langsung dijatuhkan ke bumi, dan itu terasa dekat dengan Yang Maha Pencipta itu luar biasa. Itu yang kami yakini. Tapi saya nggak merasakan itu. Saya hanya tunduk sedikit ketika duduk di kursi, tunduk lebih dalam lagi sedikit lagi untuk sujudnya, dan itu terjadi 2 tahun lebih kurang. Saya nggak hitung persis. Hmm, itu berat. Dan alhamdulillah ya mungkin doa ya doa yang saya panjatkan, saya minta ya Allah sembuhkan dan seterusnya, berikan saya jalan supaya supaya penyakit ini, walaupun kata kata dokter penyakit ini nggak sembuh kan, dokter bilang begitu Pak Eko ya.
Di buku-buku yang saya baca, saya beli ada tiga, kalau nggak salah, tiga buku tentang penyakit diabetes. Ada yang salah satunya dari yang ditulis Pak Hembing. Saya baca bagaimana berteman dengan penyakit ini. Saya baca, eh, ya saya betul-betul diabetes ini saya jadikan teman akhirnya, karena dia akan setia mengantarkan kita ke kuburan katanya. Suara Pak Eko. Apa perasaan ibu setelah membaca dari semua buku-buku ini kok agak suram ya buat saya gitu. Iya, tapi karena tadi judulnya berteman, ya saya coba berdamai, Pak. Saya coba berdamai. Jadi setiap kali melihat bagaimana orang diabetes mengalami masalah, mengalami kesulitan, yang rontok rambut, yang ini itu dan sebagainya, yang kurus kering, saya juga sepertinya saya harus siap dengan ini. Ketika kakak saya meninggal yang luka itu, lukanya sampai membusuk begitu, saya juga sepertinya harus siap mengalami itu gitu, menghadapi itu. Eh, tetapi ya sekali lagi saya coba berdamai dengan penyakit saya gitu. Jadi ibu sudah sampai titik pasrah bahwa oh emang harus begitu. Iya, saya sudah kena. Memang Dan sempat terpikir di apa ya, di ajaran Islam disebutkan semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati, itu yang nggak ada obat. ya, Tapi tapi ya kenyataan dokter bilang bahwa diabetes itu nggak sembuh. Nah, nah, ketika link Mobi saya dapat, saya sempat berpikir juga Pak Eko. Saya sempat berpikir apa iya gitu. Terus kata hati satu lagi itu, ya tapi mungkin juga kan setiap penyakit ada obatnya kecuali maut. ya. Barangkali juga gitu. Nah, saya kan tipenya yang mudah ya menerima sesuatu yang baru itu bagi saya nggak terlalu sulit. Bukan yang menolak, menolak, menolak gitu. Nah, Bismillah saya coba. Ya, tanggal 5 itu saya mulai. Tanggal 5 Februari. Itu pertama sekali Februari tahun 2022. 2022. Nah, kan saya DOL 133 Pak ya. Ya, betul, betul. Eh, nah, saya mulailah, saya mulailah dengan PMB ini, ya goncangan di hati tetap ya. Dan waktu itu saya rajin mendengar voice note-nya Pak Eko, saya ikuti, saya ikuti. Bahkan di buku, saya punya satu buku catatan itu saya catat poin-poinnya seperti ini bukunya, tapi apa ya? Saya catat setiap ini tanggal berapa, voice note ke berapa, saya catat poin-poinnya. Saya teringat ada satu catatan saya yang saya highlight, saya ini kan, saya buat lebih terang gitu, saya stabilo. Kata Pak Eko, enggak semua yang ikut ini berhasil. tiga Benar. puluh sampai 40%. Nah, saya Betul. catat itu. Dan saya tulis di depannya, salah satunya adalah saya. Besar-besar saya tulis Pak Eko. Saya yakin sekali saya bisa. Tapi Ya. ternyata ternyata dalam perjalanan baru hari ke-50 sudah saya mengalami masalah. Awalnya saya pikir itu apa ya? Itu tantangan. Karena kan tantangan orang macam-macam ya. Memang di grup saya lihat ada yang mulus gitu ya. Ada yang mulus, turun 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 turun, ada yang nggak masalah, ada yang juga menyerah gitu, ada yang apa cheating-cheating. Tapi saya masih bersyukur saya belum pernah cheating. Sudah hari ke-49 itu aman-aman saja, saya nggak cheating. Bahkan sampai 5 hari saya muntah-muntah itu luar biasa. Sampai udah pahit-pahitnya keluar. Nggak ada lagi yang keluar. Pahit yang keluar, Pak. Kuning-kuning sudah keluar. Itu saya coba bertahan gitu. Dengan terus komunikasi. Kok terus komunikasi dengan Pak Herlambang, Ketua di DOL 133. Terus dengan Pak Warsono terus-menerus. Dengan Bu Endang, saya terus bicara. Bahkan Pak... Eh, Allah, selalu saya lupa nama beliau. Dia di Aceh nih, mentor di Aceh. Saya mau bilang Dirham Syah, bukan. Pak Siapa? Darmawan, Pak Pak Darmawan. Darmawan. Ah, bahkan beliau pun saya telepon. Saya bilang, Pak, saya dapat nomor Bapak dari abang saya yang kebetulan di grup Bapak gitu. Saya Oh mau iya. konsultasi dan sebagainya. Mentor saya memang bukan Bapak, tapi saya yakin Bapak punya pengalaman, punya pengetahuan, punya wawasan dan akan jadi solusi buat saya. Beliau memberi semangat memang, memberikan saya semangat luar biasa sampai kami panjang bercerita. Akhirnya beliau katanya, "Nah, ini kalau dicek gula darah Bu Aisyah ini pasti udah turun nih. Kan kita kita udah cerita sambil ketawa-ketawa kan. Ini Bu Aisyah pasti sedang bahagia ya." Nah, gitu kata beliau, saya teringat tuh. Nah, setelah apa saya harus ke rumah sakit karena muntah-muntah tadi, Hmm. berat badan saya sudah 49 kilo, Dari saya sebelumnya betul 80 Pak. dari 80 menjadi 49. Oh, banyak itu, Bu. Iya, iya, luar biasa memang. Sempat 49, tapi saya dengar rumusnya siapa waktu itu ya. Kalau nggak salah
Pak Sonson, kalau nggak salah ya. Ada dibilang begini di dalam Zoom saya dapat, eh, tinggi badan kurang 115. Jangan kurang dari 48. Jangan kurang dari berapa saya nggak ingat. Ketika saya cek, saya tinggi badan 163 kurang 115 dapatnya 48. Kalau nggak salah ya, waktu itu saya cek. Oh, artinya saya nggak apa-apa 49. 49 masih bisa. Akhirnya saya semangat lagi. Oh, ini nggak apa-apa berarti. Masih ada peluang nih. Nah, belum saya kurus sekali. Walaupun teman-teman saya, tetangga, semua sudah amat sedih melihat saya. Dan mengatakan, stop Bu, jangan lagi teruskan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Tapi saya masih coba bertahan. Coba bertahan. Eh, Walaupun akhirnya ya, setelah keluar dari rumah sakit itu, akibat cairan infus, ya 360 ya Allah. Angka yang sebelumnya saya sudah perjuangkan di bawah 100, digitnya sudah 2 gitu. Saya Apa sudah tanggapan sangat senang. apa tanggapan keluarga setelah melihat ini gula darah saya naik 300? Apa Iya, apakah mereka berkomentar juga, Bu? iya, maksudnya mereka bilang, iya wajar sih, kan sudah masuk cairan itu gitu. Cuma ya saya sedih waktu itu. Ya Allah, saya udah berjuang ini kok sekian gitu. Nah, kalau nggak dilakukan gini, kata keluarga, nanti kalau bahaya gimana? Hmm. Kami nanti yang ditanya, kami nanti yang disalahkan. Kenapa kami membiarkan kamu seperti ini gitu kata suami. Akhirnya ya juga saya harus menerima kenyataan itu Pak kan. Jadi saya terima kenyataan itu. Akhirnya saya bertekad ini saya harus mulai lagi gitu, mulai lagi, mulai lagi. Tapi rupanya, rupanya kalau sudah cheating itu agak berat ya, agak berat untuk kembali 100% seperti 49 hari sebelumnya. Agak berat saya rasakan. Eh, Ramadan saya PMB tapi tetap ada cheatingnya. Kemudian ya saya tetap nggak makan gula, nggak apa nasi kadang 1 sendok gitu. Tapi waktu itu kan saya belum sembuh ceritanya. Saya kan belum sembuh. Seharusnya saya nggak boleh gitu. Tapi karena perjuangan berat itu, saya kadang-kadang berpikir juga, kenapa saya harus mengalami itu ya? Harusnya saya udah selesai kan. Cuman ya nggak boleh disesali, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran di balik itu. Kalau saya tidak mengalami ini kan saya nggak bisa bercerita seperti ini. Jadi Mbak. mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua yang sedang berjuang. Jangan cepat menyerah ya, jangan cepat Ya. menyerah. Bahwa cheating itu benar-benar ya, saya kira benar-benar berbahaya ya. Salah satu bahaya yang saya rasakan adalah susah kembali ke PMB padahal tugas kita belum selesai gitu. Betul, Belum betul. selesai ya. Ya, Jadi betul. bagusnya bertahan. Bagaimana progres setelah Ibu berjuang kembali? Iya, Ya. eh, meskipun seperti saya bilang tadi, tahun lalu setelah hari raya tahun lalu kan saya mulai PMB lagi. Cuman eh, tetap apa ya, ada cheating kecil-kecil gitu. Kadang-kadang seminggu saya bisa PMB, tapi kemudian ya mungkin faktor itu karena saya udah sehat, Pak Eko. Saya sudah sehat. Apa Saya saja yang sudah Ibu kuat. dapatkan? Ya, saya sudah sehat, saya udah kuat, lutut saya udah bagus, saya udah bisa naik tangga. Eh, di kampus saya, walaupun saya masih kurus waktu itu, saya masih kurus, masih berat badan saya antara 55 gitu, 56, 54 antara itu. Tapi saya masih tetap kelihatan kurus dibandingkan dengan 80 ya Pak. Oh, Eh, jauh, Bu. ya, Untuk jadi setinggi itu, baju-baju ya. baju saya ya ke kampus itu kedodoran. Jadi teman-teman pada tanya, Ibu kenapa? Itu luar biasa ya parah diabetes katanya itu. Mereka mengira saya kurusnya itu karena diabetes. Padahal itu proses menuju Mereka, sembuh. mereka tidak tahu bahwa saya kurus karena program gitu. Ya, ya, ya. Program menyembuhkan diabetes. Itu yang kadang-kadang agak-agak berat saya harus menerangkan. Cuma saya pikir belum waktunya saya terangkan secara ini. Kecuali teman-teman dekat. Ya, teman-teman dekat saya memang sudah banyak yang ini, yang apa ya, yang merasa kasihan gitu. Saya bilang, Kak, coba pikir ulang lah program kakak itu. Pikir ulang. Eh, Kok bisa kakak percaya dengan apa yang di online itu? Kenapa kakak bisa percaya? Padahal itunya yang the foundernya bukan dokter, bukan tenaga medis. Ya Ya. kan susah menjelaskan Pak kan ke orang-orang kan. Karena kita sudah percaya jadi agak susah. Pernah saya didaftarkan ke dokter Pak. Oh, Saya didaftarkan ke dokter tempat dia sering konsultasi, biar kakak dengar sendiri katanya. Didaftarkan, dia telepon, Kak sudah daftar ya nomor antrian kakak gini-gini. Kakak datang ya.
kakak datang. Kalau kakak datang dia bilang saya akan temani. Kami rumah jauh gitu. Terus saya bilang sama suami, ini kawan sudah daftar saya ke dokter. Kata suami gini, mau cerita apa dengan dokter? Kalau mau cerita tentang mobil ya pasti beda dengan dokter. Jadi ngapain gitu? Kayak nggak ada manfaat gitu. Nggak ada manfaat. Kalau cerita dengan dokter, dokter pasti bilang itu nggak boleh. Iya, Pasti mendapat dokter ya diabetes nggak bisa disembuhkan kecuali obat. Gitu. Nah itu dia. Jadi akhirnya nggak jadi saya ke dokter. Terus besoknya kalau saya ke kampus, saya dikasih tunjuk apa video-video tentang cara makan sehat. Harus ada karbonnya, harus ada ininya, ada buah, ada sayur. Mereka ya mereka sering bilang nggak mungkin lah sayur nggak boleh, nggak mungkin lah buah nggak boleh, nggak mungkin lah banyak sekali nggak mungkin. Jadi beberapa teman ya di kampus kan saya termasuk yang senior Pak ya. Eh, sudah termasuk yang senior gitu karena usia dan sebagainya. Jadi agak-agak memang agak ragu teman-teman menyadarkan saya dalam tanda tanda kutip itu menyadarkan saya untuk kembali ke jalan yang benar gitu. jadi ibu dianggap tersesat nih Bu. Betul, betul. Itu cara yang keliru kata mereka. Cara yang keliru. Coba Kak pikirkan ulang, pikirkan lagi. Ya, em, ya karena jarang. Memang kan nggak waktu itu nggak sering sekali kami ke kampus karena kuliahnya pun masih daring-daring gitu. Paling sekali-sekali waktu itu sudah boleh ke kampus sekali. Em, kemudian lama sesudah ini kan saya terlibat dalam satu kepanitiaan, ada program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, kerja di situ itu luar biasa. Dan akhirnya teman-teman membuat pengakuan. Mereka mengakui luar biasa Bu Isah. Luar biasa Bu Isah. Kadang-kadang dari pagi jam 7.15 saya sudah di kampus, pulang kadang jam 11 malam. Oh, luar Dan, biasa. dan itu bukan satu malam. Itu terjadi sampai kadang-kadang seminggu. Nah, di situ orang, kok bisa ya? Aneh. Ibu Kan padahal sakit. makannya telur gitu. Makannya hanya telur. Kalau mereka beli jus, kan, ibu pesan apa? Saya pokat pokat aja, pokat utuh gitu. Kalau mereka beli nasi, ibu mau apa? Saya pesan lauknya saja gitu. Waktu itu saya sudah mulai, itulah yang saya bilang cheating itu agak susah keluar ya. Keluar dari apa? Dari penyakit cheating itu. Jadi saya sudah tidak sering di rumah lagi, sering di luar. Dan di luar apa boleh buat? Kan nggak ada sempat kita merebus telur, Pak kan. Kalaupun bawa kayaknya nggak enak kalau telurnya udah dingin gitu. Enak telur itu masih panas-panas dimakan. Terus bagusnya kan divariasi juga telurnya. Nah, jangan rebus melulu atau goreng melulu. Jadi terasa nikmat kalau dibuat bervariasi. Nah di kampus itu nggak bisa kan. Akhirnya ya kalau teman-teman beli nasi, saya pesan lauknya. Beli saya ayam buah gitu. Beli saya gulai bebek gitu 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 gitulah. Saya nggak ada makan buah, nggak ada makan sayur tetap buat itu. Cuma cheatingnya lewat bumbu. Oh, Dan bumbu. ya alhamdulillah teman-teman sudah mulai mengakui ibu sudah beda sekarang. Ibu sudah kuat dan katanya saya sudah lebih segar sekarang. Nah, sangat berbeda dengan kondisi di awal-awal program tentunya yang mereka kaget melihat perbedaan antara 80 dan 50 tadi itu kan berat sekali perbedaan. Ya, Bahkan kalau saya pulang kampung Pak Eko, itu ya. saudara-saudara saya yang di kampung, kerabat di kampung itu protes itu, protes berat. Sampai ada yang Protes. bilang, itu bunuh diri itu. Masa dietnya sampai badan kurus, kering begitu, jalan udah terhuyung-huyung gitu. Bunuh diri namanya itu kalau jadi apa-apa. Ya, saya pikir agak susah memang menjelaskan. Ya, saya sabar, saya jalani saja. Sampai kemudian sekarang sudah ada pengakuan dikit-dikit ya. Hmm. Walaupun walaupun belum ada orang yang bisa saya yakinkan ya walaupun Tidak itu masalah. keluarga saya sendiri belum ada yang bisa saya yakinkan coba PMB ketat belum ada yang sudah mulai coba makan telur cuma saya ingatkan jangan makan telur campur gula dan sebagainya nanti malah bahaya gitu Ya. ya nggak Campur tahu saya karbohidrat ya. ya, Campur karbohidrat. Ya. oh, jangan campur karbohidrat karena masih masih minum teh manis tapi Oh, makan telur banyak itu jangan dibilang kalau mau ikut gaya saya bergabung nanti akan diajarkan caranya gimana. Kalau ada masalah nanti ada tempat bertanya dan sebagainya gitu. itu secara fisik Iya,
dan psikologis orang-orang di sekitar kita yang ada pro kontra itu sudah pasti, Pak. Biasanya Bu, Ya, mereka sebenarnya peduli sama kita. betul ya, Andai kata penyakit kita berpindah kepada mereka, mereka juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Ibu. benar. Bingung juga Pak ya. Ya, sama bingungnya. Mungkin Ya, mereka bisa bicara karena mereka sedang tidak bingung. Kita yang bingung. iya, Nah, makanya perlu men-screening apa yang masuk ke pikiran kita, Bu. Nah, benar. bagaimana tanggapan dari medis mungkin hasil lab yang Ibu Iya, bisa? Ya, iya betul. Tanggal 11 bulan 11 saya akan ke lab itu cek. Em, dan hasilnya itu 5,6. Saya balik ke dokter yang tempat dulu saya konsultasi. Terakhir saya konsultasi Agustus 2021. Itu terakhir. Nah, begitu saya datang, beliau bilang, "Sudah lama ya Ibu Aisyah tidak kemari." Kan data kita terekam di situ Pak kan? iya. "Ah, iya Pak. Saya nggak ingat tanggal berapa ya Pak." Ya dokter. Tanggal 21 bulan Agustus 2021. Itu 21. terakhir. Tapi Bu terus minum obat kan? Iya, saya bilang. Saya kan belum belum cerita dan nggak cerita memang. Eh, ini dokter, saya baru check up lengkap ini. Ada 4 halaman nih, tapi saya nggak paham ini isinya apa saja. Saya kasih dan poin beliau adalah di HbA1c itu. Hah? Ini HbA1c-nya udah 5,6. Ibu terus minum obat. Terus minum obat kan selama nggak konsultasi ke saya kata beliau. Begini dokter, saya sejak 2021 itu sudah mengurangi obat tapi nggak stop. Tapi start yang nggak minum obat sama sekali itu mulai Februari 2022. Ya, Saya tidak makan karbo sama sekali dan karbo yang saya maksud di sini ya, seperti Pak Eko cerita, ya ya, semua buah sayur saya nggak makan. Kenapa? Kata beliau. Kenapa? Ya, saya dapat apa ya satu pengetahuan bahwa kalau mau menghilangkan eh, penyakit diabetes, maka penyebabnya itu ya dihilangkan. Nah, ya, yang saya tahu dari ilmu yang saya dapat itu, Pak, eh, diabetes itu karena keracunan karbohidrat. Nah, ya, maka tubuh orang diabetes itu rusak gitu. ya Karena betul. keracunan karbohidrat, maka saya setuju dengan pendapat dari apa mentor saya. Eh, Di mana mentornya katanya? Saya online, Pak. Saya online, tapi bimbingan jalan terus. Oh, mungkin ini ya, seperti keto itu ya. Mungkin, mungkin semacam itu. Yang jelas saya tidak makan apa-apa kecuali telur dan ikan. Daging pun saya agak agak jarang makan. Bisa dikatakan saya sangat jarang makan daging. Eh, dan nggak ada bumbu apa-apa masuk kecuali garam dan itu apa namanya tuh jamur itu. Eh, Ya, Penyedap itu yang dari jamur ya, totoli itu. betul ya. Nah, totoli. Saya bilang begitu. Oh bagus, diteruskan. Tapi nanti cek lagi ya HbA1c-nya ya. Dicek lagi ya sekali lagi. Kayaknya nggak tahu saya apa maksud beliau. Ya, iya Pak. Saya rencana mau cek lagi dan insya Allah bulan 5 ini setelah Lebaran saya memang mau cek up lagi. Saya mau pastikan 5,6 itu jangan bergeser, bisa turun, mudah-mudahan jangan naik. Dan saya yakin nggak naik karena gula darah saya selama antara bulan 11 sampai hari ini nggak pernah di atas 150 Pak Eko. Walaupun saya kadang-kadang makan juga sesuatu yang dilarang di Mobi ya. Tapi saya nggak pernah menemukan gula darah saya di atas 150 nggak pernah. Kadang-kadang habis makan gorengan itu 2 jam kemudian saya cek. Alhamdulillah 97 gitu. Ya, Hmm. karena biasanya emang di dunia kedokteran dari angka 12 turun ke 5 itu Iya, kemustahilan, Bu. iya. Berulang-ulang beliau ini. Lima koma Mustahil. enam ya? Saya gitu ya. Itu mustahil. Iya, Iya. Sebenarnya tidak mustahil kalau andai kata sumbernya mau kita hentikan. Dan betul. 5,6 kan Ibu sudah masuk ke orang tidak sakit, Bu. Ditulis itu memang normal kan? Iya, Normal. Bu. Ya. Dan ya, saya kan dapat dapat ini dari dokter apa dari apa istilahnya itu askes ya. Saya dapat rujukan itu kan dari dokter yang askes itu. Eh, Terus saya dirujuk ke rumah sakit yang tidak biasanya, yang bukan rumah sakit yang biasa saya datang. Jadi ketika membawa hasil itu, dokter yang baru saya itu di rumah sakit negeri itu, beliau tanya gini, Ibu kan tidak diabetes. Saya pengidap diabetes, Pak, sudah lama gitu saya bilang. Saya pasien rujukan diabetes selalu gitu.
Baik, Karena beliau melihat hasil itu. ya, ini kan saya perlihatkan hasil lab ibu, Oh biar ya. saya juga teman-teman bisa melihat semua. Ini WA saya lagi bermasalah, Bu. Jadi Oh iya. saya geser dulu. Ya, Mungkin nanti bisa. nah ini HbA1c dari Bu Aisyah Iya. sekarang 5,6. Iya. Ini luar biasa. Walaupun kelihatannya hack di glukosa puasa dan Tapi postprandial, ini tetap aneh Pak ya. Itu ya. glukosa pulsa 132 saya juga heran. Saya juga heran kenapa bisa segitu ya. Dan yang lebih aneh, setelah itu saya makan nasi bebek, Pak. Oh iya begitu. Heeh. Tapi Ya. hasilnya 121. Itu juga bagi saya, kok aneh ya. Masa puasa 132, habis makan nasi bebek, banyak nasi nasi bebek pagi itu saya beli. Saya emang sengaja makan. Memang saya nggak minum teh manis, tapi karena emang nggak sanggup lagi. Yang manis-manis itu muntah saya kalau makan. Jadi Dan udah yang nggak sanggup lagi. dan yang menarik Bu buat saya Bu Ya, adalah kreatin ibu bagus sekali nih. iya, 0,4. Paling normalnya 0,7, 0,8 Bu. iya. Saya di bawah malah, Kak ya. Mah di bawah. Artinya ginjalnya bekerja bagus Oh, itu sekali. di bawah itu berarti bukan bahaya ya? Bukan bahaya, bukan. Tidak Oh. bahaya. Itu artinya saringannya bekerja dengan sangat bagus. Bu. Iya, keren ya. Keren. Karena Aduh, keren biasanya luar kalau yang biasa. gula darahnya tinggi sampai 500, biasanya ginjalnya yang pasti bermasalah, Bu. Pasti Iya, bermasalah. iya, Makanya orang-orang yang mengalami hemodialisa atau cuci darah itu selalu dimulai dari dua kasus tekanan darahnya meninggi atau karena diabetes. Dan biasanya dimulai pada diabetes yang kronis yang sudah tinggi sekali seperti itu. iya. Hebat, luar biasa. Alhamdulillah, makasih Pak Iko, Sehat luar sekali. biasa. Ya, Iya. Iya. teman-teman di Mobi keren semuanya, Nah, Alhamdulillah. oke. Apa kiat yang Ibu sampaikan mungkin pesan dan kesan Ibu tentang mobil sendiri Oke. dan pada teman-teman. Silakan. Oke, baik, Pak Eko. Yang pasti eh, kebahagiaan ini memang perlu dibagikan ke orang-orang, terutama yang sedang mengalami masalah yang sama, eh, orang-orang yang kena diabetes. Em, di mobil ini saya menemukan banyak hal, Pak. Wawasan, ya, dan saya menemukan ada benang merah ya antara PMB dengan IF itu dengan ajaran yang saya anut, ajaran Islam, bagaimana kita berpuasa, lalu apa faedah puasa, ya, terutama bagi orang diabetes. Saya temukan benang merah itu ada hubungan gitu, ada hubungan yang sangat erat. Eh, Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Ya, Nah, ketemu di sini saya lihat. Kemudian saya tidak tahu mungkin karena saya berada di circle ini dan yang saya buka adalah mobi terus di YouTube ya. Mungkin ya. Kadang-kadang langsung masuk yang Aderai gitu. ah, Aderai dengan program puas dengan penjelasan puasanya, saya lihat ketemu ada di satu circle. ya, Kemudian ada apa ya YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar. ya, Kalau Pak Eko mungkin pernah lihat, itu ya. tidak jauh dari ini, dari ajaran Mobi ini, tidak jauh. Ya, saya saya sudah menemukan jalan hidup saya, Insya Allah mudah-mudahan ini hidup saya baru, yang hidup saya yang mudah-mudahan saya istiqomah di jalan ini. Saya pikir ya ini yang kata anak saya dulu, Mak, kalau sudah mulai diet dengan cara ini, artinya itu merubah pola hidup. Bukan sesudah diet sembuh nanti makan seperti biasa. Ternyata betul kata dia itu. Dan saya tidak lagi pun berkeinginan makan mie goreng dan sebagainya, makan bakso. Memang nggak ada keinginan, bukan memaksa tubuh tidak makan. Ya, Hmm, kepada teman-teman tentunya ya buka dirilah, keluarlah dari sebuah ini, dari sebuah apa ya ungkapan bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh, itu harusnya dihilangkan. Bahwa dalam dalam ajaran Islam disebutkan semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Saya pikir itu itu sangat sangat tepat. Dengan meyakini itu maka Mobi nggak berat ya. ya, Sekalipun itu ekstrim ya, sekalipun kelihatannya ekstrim, ternyata tidak berat.
eh, memang nggak ada orang yang di awal-awal mengatakan bahwa Mobi itu betul, nggak ada kayaknya. Karena ekstrimnya itu, masa nggak boleh sayur, nggak boleh buah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya pernah ditakuti dulu begini, kalau makan protein banyak itu hati-hati ginjalnya. Apalagi nggak olahraga. Saya mikir juga ya gimana olahraga nih lutut sakit nih. Itu di awal-awal. Tapi kemudian saya tepis itu. Saya dengar lagi voice note Pak Eko. Saya dengar lagi, saya dengar lagi. Kita ini berbeda kan gitu kata Pak Eko. Kita ini bukan orang normal. Jangan aturan normal kita terapkan ke kita. Kita ini penyakit diabetes. Kita ini harus merubah mindset. Nah itu saya apa ya memperbaharui, memberi semangat lagi kepada saya untuk terus berada di ini sampai sembuh ya. Jadi hari ini Pak, walaupun saya belum dinyatakan sembuh oleh Pak Eko, oleh hasil uji V terbalik, tapi saya sudah sampai pada kesimpulan diri saya bahwa saya sudah sembuh. Walaupun begitu, saya masih bercita-cita mau mendapatkan UVT itu. Ya, Jadi, saya bahagia mendengar apa mengikuti YouTube testimoni itu yang hasil UVT itu. Saya sebenarnya kadang-kadang kadang-kadang ngalir air mata, keluar air mata saya itu kayak pengen ya saya pengen di titik itu gitu. Cuma saya belum belum berani coba. Nah, mudah-mudahan pasca Idul Fitri ini, setelah saya puasa 6 nanti, 6 hari setelah Idul Fitri, saya rencana mau itu. Mudah-mudahan nggak ada gangguan apa-apa. Ya minimal 45 hari, pernah Pak Wasono bilang, saya coba Mbak Isa 45 hari saja. Coba. Nah, saya coba nanti, Pak. Nanti saya lapor lagi sama Pak Eko, sama teman-teman semuanya. Banyak manfaat, Pak. Secara psikologi, eh, saya orangnya ini, saya pikir orang diabetes hampir semua seperti itu ya. Saya orangnya keinginan saya harus dipenuhi oleh orang-orang dekat saya. Apa yang saya mau, saya sudah merancang satu hal gitu. Menurut saya sudah klop, ini benar, ini pas, dan ini harus dijalankan. Cuma saya nggak sanggup sendiri. Ketika ide itu saya sampaikan ke orang, lalu orang-orang menolak. Nah, itu masalah bagi saya. Dan itu yang membuat mungkin gula darah saya selalu tinggi, karena bagaimanapun saya kan bekerja dalam tim. Ketika hmm. saya jadi ketua prodi, Ya. saya pasti bekerja dalam tim gitu. Itu Hmm. itu nampaknya ya, nampaknya ketika apa yang saya inginkan tidak dijalankan oleh teman-teman saya di bawah saya gitu, di circle saya itu membuat saya parah gitu, membuat saya lebih parah. Nah, Eh, itu terjadi di rumah juga Pak Eko. Kalau ide saya suami tidak ikut, nah ini itu masalah itu. Anak-anak nggak ikut itu masalah gitu. Tapi setelah Mobi, ya. selama ikut Mobi dan sebagainya, saya alhamdulillah ternyata sudah jauh berubah karena saya khawatir GNG. Saya nggak boleh marah, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh Ya, tersinggung. Kalau betul. masalah itu saya hadapi, saya marah, saya sedih, saya tersinggung, maka jalan keluarnya adalah olah nafas. Saya olah nafas. Nah, olah nafas itu membuat saya jauh, 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 jauh lebih tenang. Dan ya, ya kalau pengakuan suami apa yang dirasakan perubahan yang terbesar? Saya tanya bapak, ya. Saya tanya suami, apa perubahan terbesar? Ya pasti nggak marah-marah lagi. Gitu. Nah, itu satu yang pasti. Saya sudah banyak sekali kurang marahnya, tersinggungnya, sedihnya udah banyak sekali. Ini luar biasa Ya, sekali. ya, Banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari Bu Aisyah. alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Eh, iya. dengan Terima kasih dari oh saya ya, terutama. siapa mentor-mentor Ibu yang paling berjasa? Oke, yang saya pikir Bu Endang pertama tuh sangat dengan sangat ini dengan sangat sabar menjelaskan. Saya nggak aktif di grup, Pak. Oh Tapi iya. saya ikuti. Saya jarang sekali bertanya. Kadang-kadang pertanyaan saya terjawab oleh pertanyaan orang lain. Jadi ngapain saya ulang gitu. Oh iya. Itu saya rasakan Bu Endang dengan keibuannya betul-betul mengapakan kita di grup. Kemudian Pak Warsono kadang-kadang saya telepon beliau nggak angkat, lalu saya WA dan beliau akan jawab nanti langsung telepon itu luar biasa. Terus Pak Darmawan, saya tentu juga berterima kasih ya walaupun lintas grup, beliau dengan sabar menjelaskan banyak hal, memberi semangat pada saya ketika saya down dulu, saya diberi semangat. Kemudian luar biasa Mas Herlambang, ketua kami, itu saya japri terus itu. Kadang-kadang saya cerita banyak. Saya bilang ke Mas Herlambang gini, saya pikir dulu Pak Ayat, setelah 4 bulan kita bisa makan nasi lagi ya, makan mie lagi, makan kue lagi. Ternyata enggak ya.
Tapi ternyata setelah 4 bulan, justru kita nggak kepingin kepada yang itu. Menjalankan mobil ternyata enteng saja setelah 4 bulan itu. Itu saya bilang ke beliau, iya Bu, iya Bu. Jadi eh, terus kami saling menyemangati ya. Nah, memang di grup kami sekarang nggak terlalu aktif lagi. Nah, tetapi kalau ada hal-hal, kalau udah lama 2 hari 3 hari saya nggak ada komunikasi, tetap saya sapa. Gimana kabarnya? Nanti akhir pasti kirim foto gula darahnya gitu ya. Kami sering berbagi masih. Alhamdulillah. Iya, baik, baik. Terima kasih banyak, Bu Aisyah, Iya, untuk semua sharingnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman yang sedang patah semangat, Bu. Patah semangat mudah-mudahan. untuk sembuh. Ya, Karena demikian, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang memperhatikan di YouTube dan Zoom ini, adalah pembicaraan kami antara saya dengan Bu Aisyah. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan juga pengetahuan baru buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat pagi. iya. Sama-sama. Masih Ya. kembali.